بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quran Karim. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Betul? Tafsir surat Al-Zalzalah, yang mana Al-Zalzalah itu artinya adalah goncangan. Artinya adalah goncangan. Itu surat yang ke-99 dari urutan-urutan surat di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Surat Al-Zalzalah ini dikategorikan oleh para ulama sebagai kategori surat Makkiyah. Kenapa dikategorikan sebagai surat Makkiyah? Selain daripada surat ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah, maka isi dari surat ini bercerita tentang hari kiamat, di mana kita pernah menyebutkan sebelumnya bahwasanya di antara topik pembicaraan surat-surat Makkiyah itu yaitu berbicara tentang hari kiamat. Dan salah satu surat ini berbicara tentang perkara tersebut. Baik. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat An-Nisa. Jadi Allah turunkan surat An-Nisa, kemudian Allah menurunkan surat ini. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apa maksudnya? Al-murad bidzalika ma dzakara Allah Ta'ala fi qouli. Yang dimaksud dengan goncangan yaitu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama sampai kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj itu, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yaitu Allah. Inna zalzalatas saati syai'un adzim, karena goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat.
Bahkan disebutkan goncangan ini adalah goncangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah dirasakan oleh manusia manapun sebelumnya. Goncangan yang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya goncangan tersebut, Allah sifati orang-orang yang merasakan goncangan itu. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang sedang memberikan susu kepada anaknya, diberikan ASI, itu ditinggalkan anaknya tersebut, dilepas. Dia tinggalkan. Dia melepaskan anaknya tersebut, ditinggalkan. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Kemudian ada orang tua yang sedang dia menggendong bayinya, tiba-tiba dibuang, dilepas. Karena saking dahsyatnya hari itu, ingin menyelamatkan diri. Goncangan yang dahsyat. Kita saja kalau digoncang sekitar 10 skala Richter itu sudah gimana ya? Dan insya Allah kayaknya belum pernah nih Surabaya ya. Semoga jangan. 10 skala Richter itu masalah lama-lama Pak. 30 detik hancur semuanya. Yang pernah saya rasakan itu 7, sekian ketika gempa di Lombok itu. Itu sudah menjadikan kita kalang kabut. Gak peduli siapa yang ada di sekitar kita. Anaknya ditinggalkan, dia lari untuk menyelamatkan dirinya. Itu baru gempa yang terjadi di dunia, yang mana itu merupakan gempa-gempa kecil. Gimana yang terjadi nanti di hari kiamat? Gunung diangkat, dilepas, yang mana gunung itu menjadi pasak dari bumi ini agar bumi ini tetap stabil. Tapi dilepas semuanya sama Allah Ta'ala, menjadikan bumi ini tidak stabil. Air laut naik, menyebabkan banjir yang besar, banjir yang bandang. Orang-orang yang bisa berenang itu tidak akan bisa berenang pada waktu itu, saking derasnya air banjir itu. Lihat bagaimana kisah Nabi Nuh ketika dia berdoa tentang banjir yang besar itu sudah menghancurkan seluruh alam semesta ini. Bagaimana kalau itu yang terjadi pada hari kiamat? Lebih dahsyat daripada apa yang pernah Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Itu lebih dahsyat. Lalu apa kata Allah? Wa taran nasa sukara. Dan kau akan melihat manusia itu sukar. Sukar itu sempoyongan, kayak orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Kenapa demikian? Walakinna adzaballahi syadid. Karena pada hari itu saking dahsyatnya goncangan itu, orang tidak akan bisa jalan secara teratur. Kita kalau dalam satu bangunan gempa itu kan kita kadang-kadang ya sempoyongan kiri tepok samping hancur. Kita banyak lihat di video-video bagaimana terjadi gempa di negara-negara lain, misalkan yang sering terjadi gempa itu di Jepang gitu. Bagaimana Jepang itu negara yang dengan intensitas gempa terbanyak di dunia. Seberapa hebat pun mereka berusaha untuk membuat bangunan anti gempa, tetap aja nggak bisa. Dan ternyata saya baru menyadari maksud bangunan anti gempa itu bukan maksudnya bangunan itu memang tahan gempa, bukan. Tapi yang mereka maksud bangunan anti gempa itu adalah ketika bangunan itu digoyangkan oleh gempa, mereka tidak langsung rubuh bangunan itu, tapi dia punya sekian waktu untuk bisa orang-orang di dalamnya itu menyelamatkan diri, baru dia akan runtuh. Itu konsep yang mereka kembangkan. Namun kita pahami ya, bangunan anti gempa ya bangunan yang nggak runtuh. Tidak ada bangunan nggak runtuh kalau kena gempa. Paling kalau gempanya 1 menit misalnya, masa lama-lama 30 detik. 30 detik. Itu yang beberapa detik saja, seperti di Lombok itu. Ada hotel yang tinggi sekali itu sampai terbelah hotel itu. Terbelah. Padahal itu sudah termasuk dalam kategori bangunan yang sangat modern. Nah, Allah ingatkan kepada kita dengan gempa yang terjadi di hari kiamat, yang mana ini merupakan proses hari kiamat. Jadi huru hara sebelum terjadinya tiupan sangkakala, perlu dipahami ya. Jadi sebelum tiupan sangkakala itu,
huru hara terjadi. Gempa, banjir, segala macam, gunung meletus. Itu huru hara terjadi. Baru setelah itu ditiupkan sangkakala, hancur semuanya. Jadi bukan tiupan sangkakala dulu. Kalau sudah sangkakala dulu ya sudah nggak ada semua. Tapi gempa dulu, huru hara. Makanya ada istilah huru hara hari kiamat. Sebelum yang apa istilahnya, yang intinya itu datang, itu tiupan malaikat Israel. Malaikat Israel meniup sangkakala itu terjadi huru hara yang sangat dahsyat. Nah ini diantaranya Allah ceritakan ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, al-zilzal al-azim alladzi lam yakun mithla qat. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya, sampai-sampai mereka itu min syiddati duhulihim wa ma asabahum tajiduhum ka'annahum sukar. Mereka tertimpa kebingungan. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi mereka itu kebingungan, berjalan sempoyongan cari cara untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Balhum soha, bahkan mereka berteriak saking ketakutannya. Lakin li syiddatil hauli sarul insan ka'annahu sakran la yadri kaifa yatasarraf wa la kaifa ya'mal. Saking bingungnya, mereka tidak tahu harus mau ngapain. Bingung mereka. Kita pernah lihat orang bingung kan? Ya, orang kalau bingung itu sudah tidak ngerti mau ngapain dia. Lari ke sana sini. Kayak orang yang lagi dikejar, kalau bahasa kita tuh kayak dikejar setan itu. Ya, kejar setan itu ya, kemanapun dia lari, yang penting lari dulu. Mau nabrak apa terserah. Dan itu yang pernah kita rasakan dulu. Saya waktu masih SD itu, kebiasaan kita sama teman-teman habis pulang sekolah itu naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, Pak. Karena kan tempat kita itu dekat dengan gunung. Nyari itu loh, buah daun bidara. Itu kan bisa dimakan gitu kan, buahnya itu. Ya nyari di tempat orang. Jadi pohonnya itu di kebun orang. Tapi nggak apa-apa, diambil gitu. Pernah satu ketika kita lagi jalan ketemu ular. Namanya orang panik itu, lari kayak dikejar setan itu. Duri segala macam gak peduli. Tembok tinggi, pagar tinggi, diloncat sama teman-teman itu. Kalau sudah merasa pas, sudah selesai itu, baru kita sakit ya gitu kan. Baru ketahuan duri banyak segala macam. Ya namanya orang panik. Dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu masih ada masa di mana kita akan tenang. Tapi di hari kiamat tidak ada. Benar-benar terjadi huru hara yang akan terus sampai datangnya tiupan itu. Makanya disebut oleh Nabi SAW, asyrarun nas man yalqa yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat. Karena dia akan merasakan huru hara yang begitu dahsyat. Makanya jangan pernah berdoa untuk bertemu dengan hari kiamat. Karena itu bukan satu permintaan yang bagus. Tapi berdoalah untuk supaya dijauhkan dari hari kiamat. Karena orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang akan dijauhkan nanti di hari kiamat. Baik, itu ayat yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana goncangan yang terjadi dengan begitu dahsyat. Lalu Allah Ta'ala berfirman di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang mana bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Akan dikeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan bumi mengeluarkan yang dikandung? Ada yang mengatakan bumi akan mengeluarkan isi perutnya, seperti emas, perak, segala macam, termasuk lahar yang panas dikeluarkan semuanya. Namun saya lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang dimaksud bumi mengeluarkan isinya? Al-murad bihim ashabul kubur, yaitu bumi akan mengeluarkan orang-orang yang sudah dikubur dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dikeluarkan semuanya nanti. Dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Fa innahu idza nafaha fis suwari fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Nafaha fihi ukhra. Yang mana bumi itu baru akan mengeluarkan isi perutnya pada tiupan kedua. Karena sangkakala itu pendapat yang paling kuat ditiupkan 2 kali.
Tiupan pertama membinasakan seluruhnya, termasuk malaikat Israfil itu binasa. Tapi dia dibangkitkan duluan untuk meniup sangkakala. Ketika dibangkitkan meniup untuk yang kedua, disitulah baru manusia itu akan dibangkitkan seluruhnya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan posisi kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, ikhwan, para jamaah sekalian, sebagaimana dalam hadis Aisyah, kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati kufatan uratan gurlan buhma. Manusia itu dibangkitkan dalam kondisi satu, tidak beralas kaki. Jadi sepatu, sandal yang mahal-mahal itu ibu-ibu ditinggalkan nanti. Kalau bisa, kalau sudah ditinggalkan sama pemiliknya, dijual aja biar tidak menjadi bahan ratapan. Kadang ya banyak orang-orang itu meratapi mayit karena sudah dikubur lantaran karena masih ada barang yang ditinggal. Kalau sudah orangnya sudah meninggal, dikasihkan atau dijual. Kalau bahasa orang sekarang itu, orang-orang sekarang itu barang bekas itu namanya free love ya. Ya, free love. Ya, salah. Apa namanya? Kok namanya free love itu? Free love. Jadi coba dipisah kata itu free love. Gimana maksudnya? Free itu pakai F atau P? Oh, PRE, free love. Apa artinya, Bu? Hah? Barang bekas ya? Barang second. Kalau suami cari istri lagi gimana? Pak, free love namanya? Second. Kan second suami kan? Second. Namanya laki-laki itu tetap namanya penjaga itu. Ya. Nah itu cara untuk mengurangi niat, meratapi. Jadi alas kaki yang mahal itu ditinggalkan. Nah kenapa kok dibangkitkan dalam kondisi kita itu tidak beralas kaki? Biar kita merasakan bagaimana panasnya pada mahsyar itu. Karena matahari kan didekatkan sejauh 1 mil dari kepala. 1 mil itu kan dalam hitungan orang jarak itu 1 mil itu kan 1, sekian kilo. Bayangkan dari kepala 1, sekian kilo. Ini yang berjuta-juta mil, Pak. Mobil itu banyak yang overheat. AC banyak yang dipanggil tukang AC-nya untuk diservis. 16 nggak ada dinginnya. Ya, gimana mau dingin? Ya, udah dinyalakan. Itu panasnya dunianya sekarang tuh kayak begini. Kita ini negara yang masih dikatakan lumayan lah panasnya itu. Coba kita pergi ke negara-negara yang itu sampai 50 derajat Celcius itu tuh gimana ya? Ya syukur-syukur gak 100 derajat Celcius aja ya, seperti oven yang dipakai ibu-ibu itu. Panas. Makanya kaki itu dirasakan supaya merasakan panas. Tapi bedanya Allah sudah menjadikan kaki kita tidak akan melepuh. Kita kalau jalan di tempat yang panas biasanya kan melepuh kan kakinya itu. Kayak kita jalan di aspal yang panas itu taruh 5 menit aja, Pak. Itu kayak ikan gosong itu. Tapi di hari kiamat tidak. Benar-benar kita disuruh untuk merasakan panas itu. Berdiri. Sudah panas di kaki, panas di tubuh karena tidak ada pakaiannya. Jangankan pakaian, 1 helai benang pun Anda mau cari, itu tidak ketemu. Tidak ada melingkar 1 helai benang di kita itu. Benar-benar kita akan merasakan panas yang sangat luar biasa. Kulit terbakar. Sampai-sampai Nabi menceritakan bagaimana panasnya hari tersebut. Keringat bercucuran. Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada. Bahkan ada yang sampai kepada kerongkongan dan masuk ke dalam tenggorokan. Saking panasnya hari tersebut. Kita sekarang nih kalau panas kan masih bisa terjadi tempat ngadem. Di sana tidak ada. Kecuali 1 tempat ngademnya. Di bawah arasnya Allah. Itu pun kalau kita punya amalan yang bisa menjadikan kita di bawah arasnya Allah.
tidak dihitan, tidak pula kita memiliki harta benda. Benar-benar kita akan bertemu dengan Allah dalam kondisi membawa amal. Orang-orang yang beruntung, orang yang lelah di dunia menyiapkan amalnya. Tapi orang yang merugi adalah mereka-mereka yang akan menerima catatannya dengan tangan kirinya. Menerima dengan catatan dengan tangan kiri. Jadi itu yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha, bahwasanya akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka, dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala al-insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa dia dengan bumi ini yang tadinya tenang kok bisa menjadi kegalauan, kegoncangan yang begitu dahsyat? Mereka bertanya karena mereka tidak pernah merasakan yang demikian. Maladhi hadatsa laha wa masya'nuha. Apa yang terjadi? Peristiwa apa ini? Li syiddatul haul. Karena mereka sangat takut dengan kondisi demikian, takut sekali. Yang mana pada hari tersebut hari yang sangat mencekam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang mana pada hari itu, yaitu hari kiamat, tatkala bumi itu digoncangkan, bumi akan menceritakan kabarnya. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan kabarnya, ay tukhbiru amma fa'alan nas 'alaiha min khairin aw syarrin, di mana bumi ini akan bersaksi. Bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa, bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah, kita injak dia untuk kebaikan atau maksiat. Makanya beliau pernah membawa riwayat, ketika manusia, anak Adam melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini, bumi itu akan bergoyang untuk memperingatkan manusia supaya mereka berhenti dari kemaksiatan. Namun banyak manusia yang tidak sadar tentang peringatan tersebut. Padahal bumi sudah bergoyang untuk memberikan peringatan. Cuma kita menganggap biasa-biasa saja. Kita itu selalu menganggap ya gempa yang terjadi itu karena pergeseran lempengan. Yang lempengan ini bergeser begini. Benar mungkin secara ilmu apa istilahnya? Geologi ya. Secara ilmu geologinya benar. Tapi kita harus memandang dari sisi syariatnya, bahwasanya bergesernya bumi ataupun terjadinya gempa itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam di atas bumi tersebut. Maka dia memberikan peringatan kepada kita. Maka di sini pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Penting kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Menasehati orang-orang yang bermaksiat dan terus memotivasi orang-orang yang melakukan kebaikan kepada Allah. Bukan sebaliknya. Orang bermaksiat dibiarkan, sementara orang yang beramal justru dikata-katai, dibuli. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenapa Bani Israel dilaknat sama Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ahlul kitab dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam disebabkan karena sebuah dosa yang mereka lakukan. Allah sebutkan dosa itu. Apa dosanya? Kanu la yatanahau an munkarin fa'alu. Mereka itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jangan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ikhwan. Mulai dari keluarga, lihat istri melakukan kemungkaran, dinasihati. Lihat anak, lihat keluarga melakukan kemungkaran, dinasihati. Lihat kerabat, lihat teman, nasihati dengan cara yang baik. Pahami adab-adab di dalam memberikan nasihat. Jangan sampai menasihati di muka umum, di halayak ramai, seperti menasihati di media sosial misalkan. Ketika kita bersama teman-teman kita yang lain duduk, tak boleh menasihati dia di hadapan halayak seperti itu. Karena kecenderungan yang terjadi, nasihat di muka umum itu tidak diterima sama orang-orang yang ingin disampaikan nasihat itu. Tidak diterima.
karena merasa dia itu dihinakan di hadapan manusia. Tapi coba kalau nasihatnya secara empat mata sambil ngopi gitu kan. Sekarang banyak kopi shop, banyak ngopi, harganya murah-murah. Ya, nggak apa-apa, dakwah itu butuh modal, paling cuma 20.000 ya Allah satu kopi. Tapi tunggu dia minum dulu, kalau sudah habis minumnya baru nasihati. Jangan untuk nasihati belum minum, ditinggal nanti itu. Ada sebuah kaidah dalam pepatah kita itu, dalam pepatah Arab mengatakan al-ihsan yubjizul insan, kebaikan itu melemahkan orang. Antum kalau sudah berbuat baik sama orang ini, akan timbul dalam diri orang tersebut madhab sungkanisme. Betul ibu-ibu? Sungkan, betul tidak? Tapi niat ibu membuat orang itu sungkan karena ibu ingin menasihati dia. Gitu caranya. Berbuat baiklah, gak apa-apa. Dengan niat untuk kita ingin nasihati orang tersebut sungkan. Dan itu bentuk sungkan yang bagus. Jadi ada udang di balik bakwan. Niat ibu berbuat baik karena ibu ingin menasehati. Ibu tunggu momen aja, yang penting berbuat baik dulu. Jadi menasehati orang itu butuh strategi. Karena dia sedang dakwah, menasehati itu dakwah. Butuh strategi, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung nasihati, nggak bisa. Lihat kondisi orangnya, lihat momennya, lihat waktunya, penting. Lihat Nabi SAW ketika memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Memperhatikan momen. Ada momennya. Tidak semerta-merta Nabi SAW itu menasihati kepada para sahabat, mencari momen yang pas. Kadang lagi berdua Nabi nasihati, lagi di atas kendaraan Nabi nasihati. Itu caranya. Kita pun demikian, tunggu momen. Kalau itu menasihati orang, tapi kalau menasihati suami, menasihati istri, ya nggak apa-apa. Tapi perlu dibedakan. Ketika ibu-ibu ingin menasihati suaminya, jangan seperti ibu-ibu kepala rumah tangganya. Dipanggil suaminya, "Bapak sih, duduk. Dengarkan ibu mau ceramah." Duduk. Ceramah, Red. Yang ada itu untuk-untukan itu. Suami sebagai kepala itu tidak mau digitukan. Karena dia punya power. Saya kasih tahu ibu-ibu ya. Cara menasihati suami itu dengan tetap menjaga kewibawaan dia sebagai pemimpin. Insya Allah didengar sama suami. Tapi kalau ibu sudah menganggap suami itu kayak anak-anak, waduh, itu yang membuat nasihat istri itu gak didengar sama suami. Ini saya mewakili perasaan dari bapak-bapak ya. Dan soalnya banyak yang curhat itu, "Ustaz, saya tuh kok istri saya nasihati saya begini-begini." Ya salah, itu termasuk salah. Karena dia tidak bisa menempatkan diri istri itu. Ini yang salah. Baik. Kemudian dikatakan di sini waqad sabata an Nabi SAW anna al-mu'adzin idza adina fa innahu la yasma sawta asy-syajar wala madar wala hajar wala syai' illa syahida lahu yaum al-qiyamah. Sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang itu adzan, kemudian ketika dia adzan, suaranya itu didengar oleh pohon, oleh tanah, oleh batu, oleh apapun, kecuali semua itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat. Artinya bersaksi kebaikan. Artinya kalau dia melakukan keburukan, dia pun akan bersaksi di hadapan Allah kalau orang ini melakukan keburukan. Jadi batu itu kan bersaksi, tanah bersaksi, pohon bersaksi, apapun semua yang menjadi tempat kita bermaksiat semua kan bersaksi di hadapan Allah untuk memberikan persaksian. Makanya sebisa mungkin jangan sampai kita itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, yang mana semua itu akan dipersaksikan di hadapan Allah Ta'ala dan akan diberikan persaksian oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi pada hari tersebut bumi ingin bercerita, ingin menyampaikan khabar apa yang terjadi di atas muka bumi ini, perkara-perkara yang dilakukan oleh anak Adam. Ada yang akan menjadi sebagai teman dia, bumi itu menjadi teman dia, penolong dia, karena dia melakukan kebaikan. Dan bumi ini akan menjadi sesuatu yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka karena dia berbuat maksiat di dalam bumi tersebut atau di atas bumi tersebut. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan.
dimanapun kita berada, selalu untuk berupaya melakukan kebaikan. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Artinya Allah telah memerintahkan kepada bumi itu untuk menceritakan apa yang ingin dia ceritakan. Dan ingat, segala sesuatu itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tentu semuanya itu karena izin dari Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi izin dari Allah, termasuk memberikan syafaat, itu semuanya mendapatkan izin dari Allah. Al-Quran memberikan syafaat, itu dapat izin dari Allah. Segala sesuatu yang bisa menolong kita, dia akan memberikan persaksian, itu semuanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa izin Allah, mereka tidak akan bisa memberikan bantuan kepada kita ataupun memberikan syafaat. Semuanya butuh kepada izin Allah. Termasuk para nabi, para malaikat, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia yang lainnya, kecuali semua itu karena izin dari Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara dapat izin? Yaitu dengan kita bertauhid kepada Allah, menjadi hamba yang bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Stop minta kepada selain Allah, stop berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, stop bernazar kepada kuburan yang dianggap keramat. Banyak itu dekat antum, yang paling dekat sama antum. Saya sudah pindah jauh soalnya. Saya sudah di luar Surabaya itu kan. Tapi daerah saya itu daerah syubhat deh. Dibilang Surabaya iya, Sidoarjo iya. Surabaya coret. Iya kan? Waru itu kan Surabaya coret kan? Saya punya teman tuh ngeyel. Saya itu pesan tiket dari Lombok ke Surabaya. Kenapa turunnya Sidoarjo katanya? Untuk kira bandara itu ada di Surabaya. Lucu. Banyak bernazar kepada selain Allah. Masih banyak yang seperti ini. Biasanya kita tidak sadar bernazar kepada selain Allah itu. Kalau anak saya diterima di universitas ini, maka kami akan pergi ini, kami akan menyembelih begini. Itu nazar namanya kepada selain Allah, itu tidak boleh. Kalau mau bernazar, sebut nama Allah. Kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah atas nama Allah Ta'ala. Nah, itu harus ditunaikan kalau anaknya lulus. Tapi nazar itu nggak boleh secara hukum karena dia makruh sebenarnya. Karena orang nazar itu orang pelit. Kalau nggak ada yang dia dapat, dia tidak mau mengeluarkan sesuatu. Itu orang nazar itu. Makanya orang nazar itu orang bakhil, kata Nabi SAW. La yakhrujun nazar illa min bakhil. Nazar itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang pelit. Artinya dia perhitungan. Kalau nggak ada yang dia dapatkan manfaat, dia tidak mau mengeluarkan sesuatu. Dia tidak perlulah bernazar itu. Lakukan apa adanya. Kalau memang berniat untuk sedekah, sedekah saja. Tapi kalau sudah bernazar, maka hukumnya adalah wajib. Wajib itu. Ya, tapi secara hukum asal dia makruh. Ya, dibenci. Karena itu termasuk sifat bakhil. Nyembelih atas nama selain Allah. Kenapa kok Gunung Bromo atau Gunung Semeru ini kok mengeluarkan, oh kayaknya itu yang penunggunya itu lagi minta jatah, pergi sembeli, kasih. Kenapa lautnya kok ombaknya besar? Oh ini roro-roro nyai ini lagi nunggu. Ya, sembeli, kasih. Termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kesyirikan kepada Allah. Dan itu yang menghalangi kita untuk tidak bisa mendapatkan yang namanya pertolongan ataupun syafaat nanti di hari kiamat. Karena kita tidak diridhoi, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka tinggalkan semua itu, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Kita butuh kepada syafaat-syafaat di hari kiamat. Mengingat amal ibadah kita itu belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Atau bisa jadi antum beramal, paling yang diterima cuma sekian gitu. Kita dikasih usia misalkan 60 tahun ya. Kita tidur 8 jam per hari. Berarti kita punya waktu tidur selama 60 tahun itu ada 20 tahun, berarti kan? Sepertiganya. Berarti itu punya waktu 40 tahun untuk beramal.
Itu pun kalau iya antum 40 tahun beramal. Emang antum beramal sebanyak 16 jam? Enggak kan? Kita enggak beramal 16 jam. Tidur 8 jam, kerja 8 jam, beramal belum tentu 8 jam. Baca Quran 8 menit sudah tidur. Mau beramal, sedikit amal kita. Kita butuh syafaat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya. La yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Seorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Nah, di antara wujud rahmat Allah Ta'ala, Allah memudahkan kita untuk beramal. Hanya ketika kita beramal, kita berupaya untuk bagaimana terus memperbaiki amal ibadah kita. Karena itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi kita kembali ke sini. Jadi diizinkan untuk bersaksi, mengabarkan, menceritakan apa yang ingin diceritakan oleh bumi ini, apa yang ingin disampaikan, semuanya akan diceritakan. Nanti coba baca tentang kitab Ad-Dawa karangan Ibnu Qayyim. Kalau nggak salah berkaitan dengan dosa, bab yang berkaitan dengan dosa, nanti dibaca di situ Ibnu Qayyim membawakan beberapa riwayat bumi itu akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibaca nanti kalau punya kitabnya di rumah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya, pada ayat yang ke-6, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua dari amal perbuatan mereka. Jadi ashtat maksudnya jamaat, berkelompok-kelompok, tapi berpisah, bercerai-cerai. Maksudnya kelompok itu bukan berjalan berbarengan, tapi keluar bersamaan. Ya. Mereka datang menuju tempat perkumpulan yang disebut dengan mahsyar. Jadi mahsyar itu tempat kumpul, namanya mahsyar itu tempat kumpul. Makanya di antara nama hari kiamat itu adalah Yaumul Hasyr. Apa itu Yaumul Hasyr? Hari di mana manusia akan dikumpulkan. Seperti surat Al-Hasyr. Nanti kalau buka surat Al-Hasyr pada juz yang ke-28, itu hasyr artinya mengumpulkan. Jadi Yaumul Hasyr itu hari di mana manusia akan dikumpulkan. Dan ketika dikumpulkan itu kita akan berdiri di bawah bendera Nabi kita masing-masing. Kalau kita jelas Nabi kita Muhammad, kita akan berdiri di bawah benderanya Nabi Muhammad. Ada yang berdiri di bawah bendera Nabi ini, Nabi ini. Maka dalam hadis yang panjang Nabi SAW pernah menceritakan tentang kondisi manusia dan para nabi pada hari kiamat. Ada nabi yang pengikutnya 1, 2, ada yang tidak punya pengikut. Tapi yang paling banyak pengikutnya itu 2 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu nabi kedua yang memiliki pengikut yang banyak. Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari banyaknya pengikut Nabi SAW, dari banyak itu ada orang-orang yang akan terseleksi nanti. Mereka-mereka yang akan terseleksi tidak bisa minum dari telaga Nabi karena perbuatan mereka di dunia, melakukan kebid'ahan, meninggalkan sunnah, mengotak-atik agama ini. Makanya kata Nabi SAW menjelaskan bagaimana orang-orang diusir dari telaganya. Kata Nabi SAW, Ana faratukum alal haud, aku menanti kalian di telagaku. Aku menanti kalian di telagaku. Yang mana telaga Nabi itu lebar dan panjangnya itu sama. Lebar dan panjangnya itu sama. Sejauh 40 tahun perjalanan. Gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, karena langsung dipancarkan dari surga. Tapi ketika manusia itu berjalan menuju haud itu, ada orang-orang yang didorong oleh malaikat tidak boleh mendekat haud tersebut. Ketika Nabi SAW melihat hal itu, ditanya kepada malaikat, umatku, itu umatku, kenapa engkau larang? Maka jawaban malaikat, ma tadri innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari agamamu. Mereka merubah-rubah melakukan kebid'ahan dalam agama. Nah, di sini
Para ulama sering menyebutkan sebagai salah satu hukuman bagi pelaku ataupun yang melakukan bid'ah, terhalang dari minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, gimana kalau yang berbuat syirik? Kalau bid'ah saja nggak boleh, apalagi yang berbuat syirik. Paham maksudnya? Yang melakukan bid'ah saja itu tidak boleh. Padahal bid'ahnya belum tentu sampai pada derajat kekufuran. Karena bid'ah itu ada yang sampai derajat kekufuran, ada yang hanya sebatas derajat pada tertolak, tidak sampai kufur. Tertolak, masuk ke dalam kategori ibadah yang ditolak, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Itu saja menghalangi dia untuk minum dari telaga Nabi. Bagaimana dengan pelaku syirik? Maka ini jauh lebih untuk tidak bisa meminum daripada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang akan meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Jadi mereka itu dibangkitkan berjamaah, dikumpulkan. Ya, kemudian nanti akan diberikan amal mereka, dikasihkan amal mereka, diberikan catatan-catatan amal. Fayutil insan kitabahu imma biyaminihi wa imma bishimali. Ada yang diberikan dengan tangan kanannya, ada yang diberikan dengan tangan kirinya. Ada dia menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kirinya. Summa yuhasibu atau yuhasabu ala tawhi ma fi hadzal kitab. Kemudian nanti amalan itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang tertulis di kitab tersebut. Ya. Ditulis apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Segala apa yang kita lakukan, entah itu maksiat, kebaikan, semuanya tertulis. Ustaz, bukannya dengan kita beristighfar, beramal soleh, kebaikan kita dilipat gandakan, dosa kita dihapuskan? Benar, dihapuskan, tapi catatannya sudah hilang. Paham maksudnya ya? Catatannya itu sudah hilang, cuma dihapuskan, dosa itu tidak jadi dihukum gitu loh. Tetap catatan itu ada. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah menutup keburukanmu di dunia. Artinya tidak akan dihukum di akhirat. Tidak akan dihukum di akhirat. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku sudah ampuni pada hari ini. Jadi tidak perlu dihukum. Tidak perlu dihukum. Tapi tetap kamu melakukan ini, pernah melakukan ini, cuma tidak dihukum. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah minta ampun, yang tidak pernah bertobat sama Allah. Oh, ini akan dihukum sama Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ternyata kebaikannya ternyata lebih sedikit daripada keburukannya. Jadi amal itu ditimbang, ikhwan. Amal kita itu ditimbang. Kebaikan di sebelah kanan, keburukan di sebelah kiri. Ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau berat kanan masuk surga, kalau berat kiri masuk neraka. Kalau sama-sama berat, seimbang. Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan seimbang. Pasti salah satunya yang akan berat. Imma kebaikan yang berat atau imma keburukan yang lebih berat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, apa kata Allah? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kalian ucapkan dari lisan-lisan kalian, melainkan ada malaikat yang sangat dekat dengan kalian, yang mana mereka itu mendengar, mencatat apa yang kalian lakukan, dan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti di hari persidangan. Antum ketemu saksi di dunia, antum bisa sombong supaya dia berbicara yang berbeda. Tapi di akhirat gak ada sombong-sombongan. Gimana tuh nyombong? Oh, harta tidak bawa kok. Kalaupun antum bawa harta, bawa uang, bawa emas, malaikat tidak tertarik dengan emas. Malaikat tidak tertarik dengan harta. Dan tidak ada satu riwayat pun menyebutkan manusia ketika meninggal membawa harta ketika bertemu malaikat. Maka antum jauh usah mengikuti orang-orang itu yang dikubur bersama hartanya, sak laptopnya, sak emasnya. Emang dia mau kerja dalam kuburan kan?
Subhanallah. Nggak usah ikut-ikut. Tak ada, sudah selesai. Meninggal sudah selesai. Dia sudah terputus dengan kehidupan itu. Amal sudah nggak bisa dikerjakan. Kebaikan sudah sampai di situ. Kalaupun dia memiliki kebaikan dari 3 yang disebutkan Nabi, itu syukur. Tapi kalau nggak punya, benar-benar kita akan berpaku dan bertumpu dengan amal yang kita siapkan selama usia kita di atas muka bumi. Makanya yang jadi tolok ukur itu bukan usia panjang, tapi usia berkah. Ada orang usianya pendek tapi berkah. Lihat An-Nawawi. An-Nawawi itu meninggal usia berapa? 40 sekian tahun. Tapi siapa tidak kenal Imam Nawawi? Kitab-kitabnya kita pelajari, betul atau tidak? Setiap kita membaca kitabnya, pahala tetap mengalir ke Imam Nawawi. Tapi ada orang yang usianya panjang. Enggak ada apa-apa. Dia bahkan dikenal sebagai sampah masyarakat. Orang bahkan mengenal dia sebagai orang buruk. Bahkan manusia ketika dia meninggal dunia merasa istirahat dari gangguan dia. Alhamdulillah, dia sudah meninggal dunia. Ada nggak seperti itu? Oh, bahkan tidak sedikit kita dapati orang rela mendoakan orang lain itu dengan keburukan, semua kamu mati gitu. Maka bukan tolok ukurnya itu usia panjang, tapi yang menjadi tolok ukur itu usia berkah. Jadi kalau ada teman antum ulang tahun ibu-ibu, ya tidak usah kasih hadiah. Kalau mau dikasih hadiah nggak apa-apa, kasih kotak tulis di dalamnya ingat mati bro. Ya. Atau nggak apa-apa, ambil kotak hadiah dan tulis di dalamnya itu ukti, jangan lupa ingat akhirat gitu. Ini nggak mana hadiah. Dia akan melihat amal-amal. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-7, Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia pasti akan melihat kebaikan itu dan akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Nah di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan pada 2 ayat terakhir. Kalau ayat yang ke-7 tentang kebaikan, kalau ayat yang ke-8 tentang keburukan. Antum perhatikan, saya ingin jelaskan dari sisi makna lugawi dulu. Perhatikan di situ ayatnya, faman. Allah menggunakan man. Setelah man itu yakmal, tapi sukun akhirnya, betul? Ibu-ibu ada mushaf di belakang? Ya, coba dilihat. Ya. Faman, man, betul? Setelah itu yakmal sukun. Ya. Kemudian di belakangnya nanti tulisannya yaro, ya kan? Man di situ itu dalam bahasa Arab disebut dengan man syartiyah. Apa sih man syartiyah itu? Man syartiyah itu menunjukkan sebuah kepastian. Jadi syart itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan pasti. Artinya Allah tuh ingin mengatakan begini, pasti apa yang kamu lakukan dari kebaikan meskipun kecil kamu akan melihatnya. Itu maksudnya. Nah makanya Allah menggunakan, setelah Allah menggunakan man syartiyah, Allah menggunakan bahasa yang lain lagi, yaitu kata dzarra. Dzarra itu sering saya ulangi di sini kalau nggak salah. Dzarra itu kalau matahari masuk rumah, kemudian ada benda-benda terbang di matahari itu namanya dzarra dalam bahasa. Ada nilainya enggak itu? Ibu-ibu ada nilainya enggak itu yang terbang-terbang di matahari itu? Ibu tangkap, ibu jual, ibu timbang, kira-kira berapa gram itu? Tidak akan gerak timbangan itu. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala, meskipun amal yang kita lakukan sebesar itu, sebesar dzarra itu, secara kasat mata mungkin kita tidak lihat. Tenang, Allah itu akan membalas semua itu. Allah akan memberikan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian,
Dan sesungguhnya pahala itu akan dilipat gandakan nanti di hari kiamat. Dilipat gandakan pahala itu. Yang kecil bisa besar. Apalagi yang besar bisa tambah besar. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang meskipun sedikit, tapi dia dilakukan secara berkesinambungan. Lihat, sedikit, bukan banyak disebutkan, tapi sedikit. Kalau sedikit saja kita lakukan secara berkesinambungan, itu sudah dicintai sama Allah. Bagaimana kalau kita melakukan yang lebih besar daripada itu, yang lebih banyak daripada itu? Tentu tetap harus memperhatikan yang namanya keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kebaikan, keburukan semuanya itu akan dilipat gandakan nanti di hari kiamat. Dan kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, keburukan apapun yang pernah kita lakukan, semuanya itu akan dihisab di hari kiamat. Saya ingin fokus kepada keburukan. Saya ingin nasihati diri saya dan kepada antum semuanya, para jamaah sekalian ya. Kalau punya keburukan sama orang, tunaikan hari ini atau selama kita hidup di dunia. Karena nanti di hari kiamat itu tidak ada yang namanya sepurani, itu tidak ada. Minta maaf itu tidak ada. Bahasanya nanti di hari kiamat, lo punya dosa, lo punya pahala, gue punya dosa. Lo berbuat zalim sama gue, mau kasih pahalamu atau ambil dosa. Nanti begitu di hari kiamat. Daripada jenengan antum memikul dosa orang, lebih baik ya di dunia sekarang itu kita meminta maaf kepada orang. Dosa kita sudah terlalu banyak dosa kita. Jangan menambah dengan dosa orang lain. Terlalu berat untuk kita memikul dosa orang lain. Sudah cukupkan diri dengan dosa kita saja. Kalau bisa dosa kita kikis pelan-pelan supaya kita bisa ya, bertemu dengan Allah dalam kondisi dosa yang seminim mungkin. Kita tidak bisa memungkiri diri kita. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perbuatan dosa. Tapi meminimalisir dosa itu bisa. Saya ulangi ya. Anda menghilangkan 100% dosa itu sulit. Karena memang kita setiap hari pasti melakukan perbuatan dosa. Dilarang parkir tetap parkir. Dosa enggak? Jangan parkir di trotoar, tetap aja naik itu. Saya tidak parkir Ustaz, tapi jalan. Ya parkirnya malah lagi jalan. Naik sepeda motor pula. Dilarang parkir, dilarang ini. Subhanallah, banyak dosa kita. Apalagi ibu-ibu kalau bawa sepeda motor nanti liatin kanan belok kiri. Itu dosa kan enggak? Bu, ibu naik sepeda motor, liatin kanan belok kiri itu dosa atau enggak? Hah? Sengaja. Kalau nggak sengaja itu sekali. Kalau orang sini bilang beda antara watak dengan watu. Kalau ibu itu bukan watu. Ibu itu bukan watu, ibu watak ibu. Ibu-ibu padahal sudah salah, dia yang marah sama kita juga. Salah sampean mas. Kenapa bawa sepeda motornya lewat situ? Ya ini kan jalur kita. Ibu yang salah, kenapa lawan arus? Nah, ini kita bersihkan saja. Nah, berkaitan dengan menimbang amal, di sini ada penjelasan para ulama bahwasanya amal yang akan ditimbang itu terjadi khilaf. Terdapat 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan innalladzi yuzamu al-amal, yang akan ditimbang itu amalnya. Amal itu kan sifatnya abstrak, betul tidak? Tidak ada wujudnya kan amal itu kan, maksudnya pahala dari amal itu tidak ada wujudnya. Tapi nanti akan diadakan wujudnya oleh Allah Ta'ala, dijadikan berwujud. Dan bagi Allah itu mudah. Sama seperti kematian itu akan dirubah menjadi seekor domba, disembelih sehingga tidak ada kematian lagi. Bagi Allah itu mudah.
Jangankan hanya sekedar menjadikan amal yang sifatnya abstrak menjadi nyata. Menciptakan alam semesta ini sangat mudah bagi Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada itu sangat mudah bagi Allah. Dan kita kenal dengan firman yang sangat familiar. Ya, fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sudah bagi Allah. Yang kedua, pendapat yang mengatakan innal ladzi yuzanu sahaiful a'mal. Yang akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Jadi yang ada di tangan malaikat itu yang akan ditimbang. Ini pendapat yang kedua. Ya. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, mereka mengatakan innal ladzi yuzanu huwal amil nafsu. Bahwasanya yang akan ditimbang itu adalah orangnya. Jadi orangnya yang akan ditimbang, kitanya yang ditimbang. Nah, dari ketiga pendapat ini, mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Wallahu a'lam bissawab. Yang paling dekat dengan kebenaran itu pendapat yang pertama. Yang ditimbang itu adalah amalnya. Yang ditimbang itu amalnya. Jadi amal itu akan diwujudkan menjadi ada rupanya. Itu yang akan ditimbang. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh para ulama berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang mana kalimat tersebut dicintai oleh Allah, sangat ringan di lisan dan berat pada timbangan. Jadi yang ditimbang itu ucapan kita tadi, ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Ini amalan atau bukan? Amalan. Amalan zikir berupa zikir lisan. Nah, itu yang ditimbang. Jadi amalnya ditimbang. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Tapi wallahu a'lam mana yang lebih benar. Intinya semua pendapat ini benar, tapi para ulama lebih memilih pendapat yang pertama, bahwasanya yang akan ditimbang itu adalah amal kita. Berdasarkan dalil yang datang dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang perlu diperhatikan, bapak, ibu-ibu, kita hendaklah memperbanyak amal ibadah kita. Terakhir, saya sampaikan nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisap di hari kiamat. Timbanglah diri kalian sebelum kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Karena di dunia kalau kita menghisap diri, kita menemukan kesalahan, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau di akhirat tidak bisa diperbaiki. Makanya penyesalan manusia itu beraneka ragam di hari kiamat ini. Di antara penyesalannya adalah kenapa dia di dunia tidak beramal. Yang kedua, kenapa dulu di dunia dia tidak melelahkan dirinya dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Maka saatnya kita di dunia mempersiapkan bekal sebelum nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir dari surat Al-Zalzalah yang berkaitan dengan hari kiamat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan.